Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Mazmur pasal yang 115 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau lihat yang pertama, meminta sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 115 ayat 1 sampai 3a. Pemazmur memulai bagian ini dengan pernyataan yang sangat baik, yakni bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Dalam nats ini bermegah diri disingkirkan, bahkan pikiran untuk meninggikan jasa-jasa kita saat kita sedang berdoa atau memuji Tuhan, tetapi biarlah doa dan pujian senantiasa tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Banyak orang sering berdoa dan doa-doa yang dipanjatkan memang ditujukan kepada Tuhan. Namun seringkali Tuhan hanya dijadikan sarana semata untuk mendapatkan apa yang diinginkan hatinya, bukan supaya Tuhan yang dipermuliakan. Pemazmur menegaskan bukan kepada kami dan juga bukan kepada Allah-Allah yang lain, tetapi kepada nama-Mu lah diberikan kemuliaan. Sebuah ungkapan doa atau seruan yang patut kita ikuti pada masa kini. Yang kedua, taat menjalankan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-3b sampai ayat yang ke-8. Menjalankan kehendak Tuhan dikala kondisi nyaman, sehat, kebutuhan yang terpenuhi, terlihat indah, bahagia, dan tentunya banyak orang berlomba untuk melibatkan diri di dalamnya. Namun, bagaimana jika keadaan yang sesungguhnya tidak demikian? Masihkah mau taat untuk menjalankan kehendak Tuhan? Mazmur ini kala itu Israel sedang tertekan di dalam berbagai aspek, termasuk spiritual, yang dapat kita ketahui dari ayat yang kedua. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Keadaan pemazmur dan orang Israel seakan sedang kalah dan dilecehkan dengan mempertanyakan keberadaan dan keterpihakan Allah kepada umatnya. Namun pemazmur membuktikan ketaatannya akan kehendak Tuhan dengan memberi jawaban bahwa Allah kita di surga yang melakukan apa yang dikehendakinya. Ketaatan kepada kehendak Tuhan bukan hanya dibuktikan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan spektakuler, namun dengan tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan dalam situasi yang sulit oleh karena pengenalan dan pemahaman yang benar akan Tuhan yang dipercayainya, dan bisa membedakan mana Tuhan yang benar yang harus dipercayai dan ilah palsu yang tidak perlu dipercaya. Keyakinan yang kokoh kepada Tuhan, ayat 9 sampai 18. Keyakinan yang kokoh kepada Tuhan bukan untuk didiamkan atau dirahasiakan. Pemazmur menyerukan kepada berbagai lapisan masyarakat, yakni, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ayat yang ke-10, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka, perisai mereka. Ayat 11,
Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ayat yang ke-12, Tuhan telah mengingatkan kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Ayat yang ke-13, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ayat ke-14, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kaum yang kepada anak-anakmu. Ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. 17, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. 18, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya. Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Artinya ialah bahwa keyakinan yang kokoh kepada Tuhan harus diproklamirkan agar dapat meneguhkan bahkan membawa orang lain untuk kembali kepada Tuhan dan senantiasa menaruh pengharapannya kepada Tuhan di dalam kondisi baik ataupun tidak baik waktunya. Dan pemazmur mengakhiri bagian ini dengan memohon berkat Tuhan kepada segenap umat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hal penting yang harus saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus sadarilah bahwa kita dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan. Totalitas hidup yang mempermuliakan Tuhan dapat dilihat atau diketahui dari pertama, apakah saudara-saudari meminta di dalam doa kepada Tuhan untuk kepentingan saudara atau bagi kemuliaan Tuhan. Kedua, apakah saudari dipanggil untuk taat menjalani kehendak-Nya. Yang ketiga, kokoh di dalam iman kepada Tuhan di dalam segala situasi, sebagaimana keadaan dunia saat ini yang dilanda COVID-19, namun orang yang mempermuliakan Tuhan akan terlihat dari setiap sikap hidupnya, perkataan, dan termasuk doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Shalom, biarlah renungan harian ini menguatkan kita dimanapun kita berada. Amin.